punya temponya lari-lari ya Pak Sobat, padahal ini posisinya di min. Terus ini juga posisinya di nol, tapi hasilnya seperti ini ya para sobat. Juga ini lampu jogdelnya ini untuk scriptnya ini kan harusnya nyalanya normal ya. Nah para sobat bisa lihat ya, klip. Nah ini artinya unit ini masih bermasalah gitu. Nah awalnya ya para sobat, LCD ini setiap running up, jadi nanti saya bisa kasih fotonya ya, screenshot dari konsumennya. Artinya ini sumbernya itu berasal dari blok yang sini ya para sobat, blok yang sini. Kemudian dia kembalikan lagi tegangannya, di over lagi tegangannya, dia akan baru ada proses ke modul tengah ini ya, modul panel yang banyak potensionya ini ya para sobat. Itu jadi sistemnya Pioneer itu seperti itu para sobat. Jadi dia muter ini yang banyak potensinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan. Salam sejahtera dari saya. Berjumpa lagi dengan saya Ratman Servis. Buat rekan-rekan DJ di seluruh Indonesia, terutama yang berada di grup PDJI dan para DJ lainnya. Baik, jumpa lagi dengan saya Ratman Servis. Kali ini saya akan memberikan tutorial ya, yang mana kali ini saya mendapatkan servisan satu buah servisan ya, Pioneer XDJ RX1 yang untuk kerusakannya ini error ya para sobat. Mungkin nanti saya akan tunjukkan yang dari customer itu errornya seperti itu. Baik para sobat, kali ini saya akan membahas mengenai XDJ RX1 ini errornya seperti apa. Baik para sobat, untuk saya ajak untuk mengikuti dan melihat jenis kerusakan XDJ ini, yang mana keluhannya adalah pertama-tama itu unit ini kena kesiram air ya. Jadi cerita dari konsumen saya itu, dia naruh sesuatu, gelas yang berisi air atau apa, dia tumpah jatuh di alat XDJ RX ini ya, sehingga menyebabkan error atau hang. Nah waktu itu dia melalui kontak atau chat ya ke saya. Saya kasih tahu, saya sarankan, dia sudah ikuti. Jadi dia udah bersihkan dalamnya ini, dia sudah keringkan dengan pengering rambut, tapi alhasil jadi malah errornya nambah ya para sobat gitu. Jadi dia nggak berhasil lah ya. Akhirnya dia telepon ke saya. Hari ini dia bawa unit itu sendiri ya ke tempat saya ini. Saya tidak sebutkan namanya siapa. Kemudian sampai di tempat saya cek, sempat jadi mati total ya para sobat. Akhirnya saya bongkar, saya bersihkan ulang. Tetap masih kondisinya hidup tapi nggak normal. Nah
nggak normalnya seperti apa ya para sobat. Ini saya akan tunjukkan ke para sobat XTJ yang kena air ya, atau konslet error gitu. Baik para sobat, saya akan tunjukkan ke Anda jenis kerusakannya seperti gimana ya. Saya dekatkan kameranya. Ini XTJ RX1 ya para sobat. Nah, ini saya coba saya nyalakan ya. Nah, dia sudah nyala. Nah, startnya dia nyala. Oke, display dia baca ya, running up. Oke. Nah, di sini nampak ya, dia punya temponya lari-lari ya Pak sobat, padahal ini posisinya di min. Terus ini juga posisinya di 0, tapi hasilnya seperti ini ya para sobat. Juga ini lampu jogdelnya ini untuk scriptnya ini kan harusnya nyalanya normal ya. Nah, para sobat bisa lihat ya, klip. Nah, ini artinya unit ini masih bermasalah gitu. Nah, awalnya ya para sobat, LCD ini setiap running up, jadi nanti saya bisa kasih fotonya ya, screenshot dari konsumennya. Setiap running kayak gini dia error, jadi hanya menunjukkan tulisan komputer prosesor gitu ya, error code-nya. Jadi istilah artinya itu dia nggak mau masuk ke running up-nya, nggak mau baca di prosesornya gitu. Ini awalnya nih, awal kejadian setelah terkena guyuran air ya para sobat. Nah, ini sudah ada peningkatan, dia bisa tampil, cuman masih ada error ya. Errornya ini tuh error. Nah, temponya juga lari-lari kanan kiri, kadang dia diam, karena ini dikatakan bahwa ini bermasalah ya para sobat. Min plusnya temponya ini udah nggak kerja gitu para sobat. Nah, ini di sini saya akan bongkar nanti ya, biar para sobat lihat ya. Kalau untuk tombol-tombolnya ini sih normal semuanya, mudah-mudahan ini gak ada masalah, tapi kita harus hilangkan dulu error-errornya nih. Yang pasti unit ini belum sempurna ya para sobat, karena dari awalnya itu apa ya, kena ketumpahan air, cairan air gitu. Jadi dia basah di sininya kanan kiri nih para sobat. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke para sobat. Mohon maaf para sobat ya, pemandangannya indah sekali, berantakan, banyak kabel-kabel. Nah, inilah namanya ruang eksekusi tuser ya para sobat. Saya itu tuser ya para sobat, bukan teknisi pioner ya. Saya tusernya, tukang servis. Tuser itu artinya tukang servis ya para sobat ya. Baik para sobat, saya akan tunjukkan ya mana yang bermasalah. Mohon maaf, ini untuk tripodnya kurang pas ya para sobat. Saya akan coba setting dulu. Tripodnya tidak menjangkau ya para sobat. Oke, jadi nanti saya perlihatkan ya. Unit ini saya sudah bongkar ya para sobat. Saya matikan dulu. Saya sudah bongkar baut-bautnya ya para sobat. Nah, dalemannya juga saya sudah bersihkan gitu. Nah,
untuk error seperti yang tadi ini saya akan tunjukkan kepada sobat ya. Nah, itu biasanya ada di fleksi kabel atau mungkin ada tegangan yang nggak normal ya para sobat, makanya dia error, masih error seperti itu. Bentar para sobat ya, saya taruh sini dulu. Nah, hati-hati kalau buka cover ini ya para sobat. Nah, ini para sobatnya, ini bekas cairannya ini yang masih ada nampak sedikit-sedikit ya. Tadinya ini basah kuyup gitu. Nah, ini udah kita keringkan ya para sobat. Ini sudah kering, semuanya sudah kering. Nah, hati-hati kalau bongkar ini, paling utama nih jangan sampai ini ketarik-tarik nih ya para sobat, nih kabelnya nih jangan sampai ketarik paksa, ini bisa putus ini. Kalau putus nanti dia punya fleksinya ini nih para sobat nih. Ini kalau sampai rusak ini nggak bisa diperbaiki ya para sobat, harus ganti modul satu paket gini, tentunya lebih mahal harganya gitu ya para sobat. Nah, ini untuk startupnya dia ada di sini ya para sobat, ada di sebelah kiri karena kita ngadep ke barat ini, jadi ini sebelah kiri. Utamakan dulu kalau misalkan error seperti tadi itu, artinya ini sumbernya itu berasal dari blok yang sini ya para sobat, blok yang sini, kemudian dia kembalikan lagi tegangannya, di over lagi tegangannya, dia akan baru ada proses ke modul tengah ini ya, modul panel yang banyak potensionya ini ya para sobat itu. Jadi sistemnya Pioneer itu seperti itu para sobat. Jadi dia muter ini yang banyak potensinya ini. Ini saya akan lebih leluasa lagi, jadi saya copotin dulu tuh para sobat. Nah, ingat nih kalau sudah bongkar harus pelan-pelan, usahakan jangan sampai hancur, karena kalau hancur nanti fleksibelnya nih lebih mahal ya para sobat. Nah, ini mesti cabut pelan nih para sobat, tuh cabutnya harus bareng. Nah, kalau bisa tuh harus dikasih penahan dulu nih para sobat, ini isolasi ya, isolasi kertas nih supaya yang warna biru ini nggak gampang lepas nih ya para sobat ya. Kita copot dua-duanya seperti ini, kita bebaskan ya para sobat. Nah, gitu, baru kita cari tempat, kita geser dulu. Nah, saya taruh di sini dulu ya para sobat, biar memudahkan cara kerjanya ya. Saya meneruskan mengenai cara bongkar XDJ ya para sobat, XDJ RX1. Ingat ya para sobat. Nah, yang saya maksudkan kan ini sengaja saya baut-bautnya tadi yang di bawah ini, ya saya sudah bebaskan dulu ya para sobat. Jadi saya nggak tunjukkan tadi cara bongkar bautnya ini. Nah, ini ada baut-baut banyak nih di bawah ini ya gitu. Nah, yang paling penting ini loh para sobat ya, paling penting ini ya para sobat. Ini ada panel belakang ini ya, yang ada RCA segala macam. Nah, ini kan banyak baut-bautnya para sobat ya. Nah, baut-baut ini oke, lepaskan dulu baut-baut yang putaran sini ya, tapi ingat lurusnya dari layar ini jangan sampai lepas ya para sobat.
Jadi ada baut 1 2 3 4 5, ini jangan sampai dilepas ya para sobat. Kalau nanti dilepas, efeknya itu nanti dia punya layarnya ini ikut lepas, yang secara tiba-tiba dilepas dia akan maksa lepasnya, ini pasti nanti putus ini para sobat nih. Makanya kalau setiap bongkar XDJ RX ya, RX 1 2 atau 3 RR atau apa, ini hati-hati dengan layar ini. Jadi yang di belakang sini itu jangan sampai dilepasin dulu gitu ya para sobat ya. Ini jangan sampai dilepas dulu, biarkan seperti ini, jadi aman, nggak mau lepas itu para sobat. Oke, saya akan lanjutkan penjelasan kenapa error ya para sobat. Nah, kalau error itu kan sumbernya dari sini ya para sobat. Sumbernya ini, kalau ini kan untuk earphone, ini diutamakan sumber dulu ya, yang kabel fleksibelnya besar ini, yang ke panel nih, ini sebutannya panel nih para sobat. Ini yang disebut panel atas tuh ini panel atas. Nah, sumbernya itu kan melalui ini ya para sobat ya, melalui sini. Nah, oke, mari saya akan lanjutkan. Kita buat aman dulu ini. Nah, kemudian tadi kan seperti ini ya para sobat ya. Nah, untuk pengecekan kalau error itu mana ada yang tombol on off ini, nah modul yang mana antara kanan dan kiri ini yang ada on off ini, itu diutamakan dicek dulu ya, dicek dulu fisik. Setelah fisik, nah fisiknya ya, jadi di sini, nah dari sini nih dia masuk ke blok yang kiri, masuk blok kiri ini yang ada on off nya nih ya para sobat. Nah, ini nanti dicek nih para sobat nih, kabel ini apakah bagus, atau soket-soket di dalam sini yang bermasalah. Nih dalam sini kan ada soket nih para sobat. Karena errornya seperti tadi itu dalam artian dia ada tegangan yang belum sempurna ya para sobat. Nah, di situ banyak tegangan ya, 3,3. Terus ada berapa nih, setiap mainboard kan ada tulisannya nih, tegangan berapa volt gitu ya para sobat ya. Intinya kalau masalah tegangan gitu buat para sobat sih mungkin nggak mungkin paham lah ya para sobat, itu mesti tuser yang paham ya, karena support tegangan itu ada umpan balik segala macam, itu pembahasannya mungkin lebih panjang ya para sobat. Nah, saya kasih contoh yang simpel saja para sobat. Jadi istilahnya di sini intinya, nah kenapa itu error seperti itu, poinnya itu gini ya para sobat. Mesin ini yang ada prosesor ini, mesin utamanya ini sudah aman, jadi nggak ada masalah ya, karena display ini nyalanya juga udah sempurna ya. Nah, mesin ini berarti sudah aman. Nah, tadi kan terbaca semua ya, USB segala macem itu. Untuk USB nya nantilah ya para sobat, setelah errornya itu hilang nanti kita cek apakah USB kanan dan kiri ini support atau enggak, itu nanti ya para sobat. Yang penting untuk tampilan atau operasional aktivasinya mesin utama ini sudah aman, karena display ini tampilnya juga udah
sudah normal gitu ya para sobat. Hanya masalah error tadi. Nah kalau error itu kan ya tadi saya sebutkan dari sumber utama dulu ini, yang ke panel atas ini kabel-kabelnya kita cek semua, pin-pinnya ya. Kalau ini kan nampak bagus nih, pinnya nggak ada cacat, bersih. Nah yang ini kan kita mesti bongkar nih para sobat. Kita harus buka di lingkungan sini dulu, dibuka, dilihat pin-pinnya dulu, kemudian dicek secara fisik spare part ini apakah masih ada hangus atau konslet atau korosi. Nah, untuk contoh ini modulnya, mesinnya ini sudah saya bersihkan walaupun tadi kotor, korosi, ada konslet air, lembab segala macam. Ini udah steril ya para sobat. Cuman kebetulan tadi saya belum cek dia punya pinnya, ini belum saya cek sekalian karena memang errornya itu masih ada gitu, jadi sekalian saya tunjukkan. Nah ini mesin sudah, korosinya sudah nggak ada ya para sobat, udah bersih, bening. Nah tinggal masalah pin atau kabel fleksibel ini ya para sobat, karena dari prosesor bawah yang ada power supply-nya itu larinya ke sini, kemudian dia ke sini. Nah sebagian ada yang ke kiri. Nah kalau dilihat dari nyalanya tadi kan antara kanan dan kiri ini ya, kanan ini kan normal ya para sobat ya, tampilan jokdelnya, jokdel ininya apa normal ya. Yang sebelah kiri ini kan tadi memang error. Nah makanya saya anjurkan lebih utama itu yang sebelah kiri dulu ini, nanti dibongkar, dilihat modulnya nih barangkali apakah masih ada yang konslet atau apa gitu ya para sobat. Nah itu tadi yang penting, yang ada tombol on off nya ini diutamakan dulu gitu. Terus korosinya juga harus bersih, kalau ini sudah steril gitu ya para sobat. Oke para sobat, masih saya akan lanjutkan bagaimana untuk cara pembongkarannya ya para sobat. Nah dibongkar dulu, baru nanti saya tunjukkan ke semuanya. Ingat, hati-hati bongkar RX ini ya para sobat, karena ini susah gampang. Yang penting dicermati dulu, dipelajari. Untuk bersabar, nah, supaya tahu cara pembongkarannya sedikit demi sedikit para sobat, biar bisa lihat ya. Setiap mau membuka panel atas ini, modul-modulnya ini mau lepasin, di sini kan banyak knob nih ya, putaran-putaran potensio ini dibebaskan terlebih dahulu ya para sobat, biar mempermudah nanti. Nah, ingat cara mulanginya nanti jangan salah masuk ya, putaran-putaran ini. Kalau salah masuk keras atau bagaimana nanti akan merusak potensio gitu sobat. Jangan lupa sediakan busa styrofoam biar lebih nyaman, tidak merusak unit. Ini kalau nggak pakai styrofoam begitu ditunggu repin ini bisa pada barat ya.
para sobat, jelek nanti hasil akhir pekerjaannya, nanti malah pada baret. Makanya harus dikasih ganjel busa gitu ya para sobat. Baik, saya akan bongkar semuanya para sobat. Mohon maaf sebelumnya, obengnya nah sudah. Ya, teknisi juga haus tuser. Oh iya, saya nanti tunjukkan fotonya ya para sobat, lewat chat saya dengan konsumen itu. Awalnya ini errornya ya hanya menampilkan tulisan komputer prosesor yang nggak baca gitu. Nah, keluhan aslinya itu seperti itu para sobat. Dukung ini kita udah bersihkan semuanya, ini error code-nya sudah berkurang, jadi nyala tapi masih error ya para sobat. Unit ini sudah 2 kali ya menurut keterangan yang punya unit ini ya para sobat. Dulu kasusnya juga sama, kena air, error. Nah, kemudian dibawa ke service center ya para sobat. Nah, service center dia bilang ada ganti ini itu keterangannya tadi sampai nominal sekian katanya para sobat. Nah, ini terjadi lagi sama kasusnya, ini kena air, terguyur air gitu. Nah, cuman buat saya, karena saya ini kan tuser ya para sobat, kalau harus ganti ini itu ya, kalau memang nggak terpaksa kenapa mesti diganti ya para sobat. Kita usahakan dulu di servis gitu para sobat. Kalau memang sudah mentok, sudah nggak ada jalan keluar, mau nggak mau harus ganti satu blok per modul. Nah, kalau teknisi itu kan gini ya para sobat, ini saya kasih contoh aja ya. Ini namanya 1 blok per modul. Nah, setiap modul ini ada kode ada kodenya misalkan ini DWX 3614. Nah, kalau teknisi itu lebih mudah, lebih cepat pengerjaannya. Kenapa para sobat? Ini satu contoh, satu misal ya. Yang rusak ini sebetulnya IC ini umpamanya ya para sobat ya. Yang rusak IC ini umpamanya. Nah, kalau buat teknisi itu tidak ada penggantian per part, ini tidak ada para sobat. Nah, teknisi kebanyakannya 1 blok begini. Nah, kalau misalkan ke saya, ini kan saya tukang servis nih, yang rusak kan per part nih ya, per part. Jadi kita cari part ini ya, kita servis. Nah, kok kenapa bisa ini rusak? Kalau buat saya itu para sobat, ini satu misal, satu contoh. Rusaknya ini kita harus telusurin ya para sobat. Ini banyak ribuan jalur nih, ya kan? Tegangan inputnya nih berapa, terus outputnya harus sesuai, ya. Nah, umpamanya ini tegangan di sini kita udah ganti IC ini yang rusak ini ya. Nah, input outputnya sudah normal nih, kok masih supply ke yang dituju ini masih nggak normal. Nah, kita cari spare part penunjang ini yang kecil-kecil ini para sobat.
Maka kalau pekerjaan saya cukup lama para sobat. Misalkan teknisi itu pengerjaan XDJ RX1 ini rusak di modul ini hanya yang membutuhkan waktu 1 jam selesai, kalau saya bisa berhari-hari. Karena kenapa ya para sobat? Artinya kok bisa lama? Karena kita itu mencari kerusakannya dan penyebabnya. Itu pekerjaan saya sebagai tuser, beda dengan teknisi. Makanya kalau harus paham ya para sobat, perbedaan teknisi dengan tukang servis itu ada perbedaannya jauh para sobat. Teknisi dia pintar, dia cakap mengenai pendeteksian kerusakan mesin, tapi kebanyakannya kalau teknisi belum tentu dia mampu mencari part yang rusak per partnya ini. Yang rusaknya mana itu belum tentu dia mampu. Dia mampunya hanya mengganti satu blok per blok modul, gitu ya Pak Sobat. Ini itu suatu contoh ya, contoh perbedaan teknisi dengan tukang servis, gitu para sahabat. Oke, sambil obrolan saya lanjutkan untuk pembongkaran modul blok ini yang sebelah kiri ya para sobat. Kita bebaskan dulu semuanya ya, biar lebih jelas walaupun jarak deket ya para sobat. Kita bebaskan dulu semuanya, kita cari tahu penyebabnya kenapa konslet. Konten tutorial itu tujuannya biar para sobat sedikit banyaknya mengenal jika mengalami kerusakan-kerusakan seperti itu. Oke para sobat, berhubung karena waktunya juga sudah subuh ini, karena kita bekerjanya subuh ya, jadi mohon maaf ada gangguan sedikit dari masjid. Lebih baik saya ngibadah dulu ya para sobat. Untuk membuat konten ini saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Saya akan lanjut besok siang atau sore nanti ya. Untuk cara bongkarnya dan pendeteksiannya itu seperti apa gitu ya para sobat. Baik, salam dari saya, ikuti terus video saya yang lanjutannya untuk memperbaiki XDJ RX1 ini. Salam dari saya.